Alasan Sintayong tak memasang Rahmat Irianto di leg kedua. Kisah menyentuh Park Hang-seo demi sepak bola Vietnam. Lanyala Mataliti bersedia maju jadi calon ketua umum PSSI. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia harus mengubur mimpinya tampil di final Piala AFF 2022 usai menelan kekalahan 2-0 kontra Vietnam di dalam laga tandang. Dua gol cepat Nguyen Tien Linh di awal babak pertama dan kedua mempengaruhi jalannya laga leg kedua tersebut. Dengan hasil ini, skuad Garuda gagal mencapai target yang telah dicanangkan sejak awal kompetisi. Meski begitu, Piala AFF bisa dianggap sebagai ajang seleksi pemain untuk Piala Asia 2023. Sintayong sejatinya memakai skema yang sama dari leg pertama yakni 3-4-3. Namun pada leg kali ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut memasang Sadil sejak menit awal dan menaruh Yaakob Sayuri sebagai gelandang. Hasilnya terbukti tidak maksimal. Bahkan pertengahan babak pertama, Yaakob Sayuri bergantian dengan Marcelino di posisi winger. Diketahui Sintayong memasang Yaakob sebagai gelandang lantaran Rahmat Irianto mengalami cedera saat sesi latihan. Hal itulah yang dikhawatirkan ketika kondisi rumput Stadion Maidin dianggap tidak layak. Sejak menit awal pertandingan Timnas Indonesia kontra Vietnam sudah menyajikan tensi tinggi. Drama pelanggaran hingga provokasi terjadi di antara keduanya. Sebagai contoh, bek Vietnam Duan Van Hau yang kembali memancing punggawa Garuda hingga Asnawi ikut terlibat. Emosi yang mengganggu mental para pemain sejak menit awal membuat skuad Garuda tampil tidak maksimal di laga ini. Sintayong sempat beberapa kali mengubah strategi dan pemain. Namun melawan Vietnam bukan hanya perihal skill, namun mental berbicara di laga tersebut. Melakoni laga tandang Timnas Indonesia tak sendirian, supporter Garuda terlihat hadir di Stadion Maidin. Dilansir dari Tiantian.vn, sebanyak 200 supporter Indonesia telah memesan tiket jauh-jauh hari sebelum pertandingan. Untuk menghindari potensi konflik dengan supporter Vietnam, VFF dilaporkan telah memisahkan pintu masuk untuk para supporter Indonesia dan mendapatkan pengawalan keamanan dari polisi. Selain itu, para supporter timnas juga terlihat berada di tribun terpisah dengan pendukung tuan rumah. Park Hang-seo dikenal luas publik Asia Tenggara selain karena kontroversinya, namun juga keberhasilannya membangkitkan performa timnas Vietnam. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan itu memiliki kisah menyentuh di masa lalu. Dilansir dari Soha.vn, Park Hang-seo pernah mendonasikan bonus uang tunai pribadinya untuk perkembangan sepak bola Vietnam. Kala itu Park Hang-seo mengaku miris dengan pengembangan sepak bola Vietnam yang tidak digerakkan secara matang. Pelatih Vietnam Park Hang-seo mengaku dengan adanya VAR untuk Piala AFF mendatang, hal itu tidak terlepas dari banyaknya kontroversi yang terjadi sejak fase grup hingga semifinal Piala AFF 2022. Termasuk insiden yang menimpa anak asuhnya sendiri. Park Hang-seo menyebut adanya VAR turnamen bisa menjadi lebih baik. Tidak ada lagi kontroversi dari wasit. Menurutnya di era sepak bola modern, VAR sangat membantu untuk mempermudah jalannya pertandingan. Stadion Maidin terus menjadi sorotan di semifinal leg kedua Piala AFF 2022. Terlihat kondisi rumput dan tempat duduk di Stadion Maidin yang terlihat tidak terlalu baik. Bahkan tampak seperti ada jejak binatang di bagian belakang tempat duduk. Namun dukungan justru datang dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF. Pihak AFF yang diwakili oleh Wasekjen Winston Lee menyebut bahwa standar Stadion Maidin telah diperiksa. Winston Lee telah menyanjung kerja keras penyelenggara pertandingan Vietnam versus Indonesia di Piala AFF 2022. Menurutnya pihak AFF merasa sangat senang bisa berada di Vietnam. Manajer Thailand Madam Pang menjanjikan bonus sebesar 2,3 miliar rupiah jika pasukan Gajah Perang mampu lolos ke babak final Piala AFF 2022. Madam Pang mengaku hal itu dilakukan guna memotivasi timnas Thailand. Sebab skuad asuhan Manu Polking telah menerima kekalahan 1-0 di leg pertama kontra Malaysia. Sebelumnya, Madam Pang telah memberikan bonus dengan nominal yang sama ketika Teraton dan kawan-kawan lolos ke babak semifinal. Menarik untuk melihat apakah Thailand mampu mengalahkan Malaysia di leg kedua semifinal nanti. Piala AFF 2022 turut menjadi sorotan media Korea Selatan. Sebab dari keempat semifinal yang dilatih oleh 3 pelatih asal negeri Ginseng, yakni Park Hang-seo, Sintayong, dan Kim Pan-gon.
Pelatih Malaysia Kim Pan-gon telah melangkahkan satu kakinya ke final. Media Korea Selatan, Donga.com menyebut akan sangat menarik jika final Piala AFF 2022 akan mempertemukan derby Korea. Sebelumnya, pertemuan Vietnam kontra Indonesia di babak semifinal selalu menjadi headline news media tersebut. Tiga pelatih asal Korea Selatan menghiasi babak semifinal Piala AFF 2022 menjadi motivasi tersendiri bagi Sintayong. Sintayong merasa tidak terbebani dengan keberadaan dua kompatriotnya. Pria kelahiran Yeongdok itu mengatakan sentuhan pelatih asal Korea Selatan memang memberikan warna dalam sepak bola Asia Tenggara, sebab masing-masing membawa kualitasnya tersendiri. Pernyataan Sintayong tersebut seolah mengindikasikan bahwa dirinya akan memperpanjang kontrak bersama timnas Indonesia dan terus berjuang memberikan prestasi ke depannya. Media Vietnam Soh.vn mempertanyakan kredibilitas Sintayong sebagai pelatih usai memberikan kritik terhadap Duan Phan Hau lewat Instagram pribadinya. Sikap Sintayong tersebut dianggap tak etis dan disebut sebagai strategi untuk menyerang psikologis pemain Vietnam sebelum menghadapi timnas Indonesia. Meski begitu, hal tersebut harusnya tidak berpengaruh sebagai pemain profesional. Dan faktanya terlihat di atas lapangan leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Meski leg kedua telah berlangsung, media Malaysia semuanya pula menyebut pemain timnas Vietnam diistimewakan selama Piala AFF 2022. Hal itu tidak terlepas dari permainan kasar Vietnam yang selalu luput dari sanksi. Salah satunya ialah bek Duan Phan Hau. Sebagaimana diketahui, Malaysia yang tengah berhadapan dengan Vietnam di fase grup B Piala AFF 2022 juga mengalami nasib serupa seperti timnas Indonesia. Pelatih timnas Thailand Alexandre Polking pasrah setelah timnya kalah dari timnas Malaysia di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Polking menyebut rapatnya lini pertahanan Malaysia menyusahkan anak asuhnya untuk mencetak gol di leg pertama. Pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022, pelatih asal Brasil itu berharap timnya bisa menjebol gawang Malaysia. Pasalnya, jika Malaysia mencetak gol terlebih dahulu di leg kedua, maka langkah Thailand ke final Piala AFF semakin berat. Kemenangan Malaysia di leg pertama terjadi dengan hanya satu-satunya tembakan yang mengarah ke gawang Thailand. Untuk itu, sang bek Ruven Tiran memperingatkan rekan-rekannya di skuad Harimau Malaya bahwa tugas mereka masih akan berlanjut di leg kedua. Ruven Tiran menyebut akan memaksimalkan jatah istirahat selama 2 hari. Bukan tanpa alasan, Ruven Tiran mengatakan hal tersebut, sebab mereka hanya menang tipis ketika menjamu tim juara bertahan sehingga apapun bisa terjadi pada leg kedua. Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti menyatakan bersedia maju sebagai calon ketua umum PSSI. Pernyataan ini diungkapkan Lanyala melalui unggahan di akun resmi Instagram saat mengomentari permainan timnas Indonesia versus Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Di bagian akhir dari pesan panjangnya tersebut, Lanyala mengaku siap lahir dan batin untuk mengajukan diri jadi Caketum PSSI setelah mendapatkan dukungan dari Asprof PSSI Jawa Timur. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.